Kita mulai ceritanya. Jadi Abu Nawas itu tokoh yang dianggap badut, namun juga sering dianggap ulama besar. Jadi sufi, juga dianggap sufi juga. Sufi? Ya, sufi. Apa itu? Sufi itu orang yang sangat dekat hatinya kepada Allah. Apa? Sangat dekat hatinya kepada Allah. Tari sufi? Yaitu tarian, salah satu jenis tarian. Sufisme itu artinya lebih kepada cinta kepada Allah, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Nah, tokoh yang super lucu ini yang tidak ada bandingannya ini aslinya adalah orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di daerah Ahwas dan meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Nah, setelah dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufah. Di sana, dia belajar bahasa Arab dan bergaul dekat sekali dengan orang-orang Badui padang pasir. Orang Badui itu kalau di situ orang desa gitulah, kasarnya seperti itu. Di sana, karena pergaulannya itu, ia mahir berbahasa Arab dan adat istiadat dan kegemaran orang-orang Arab. Dia juga pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Ia juga sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun al-Rasyid, yaitu Raja Baghdad. Oke, mari kita mulai kisahnya. Jadi, ayah dari Abu Nawas itu adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari, ayah dari Abu Nawas ini yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Nah, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintahkan oleh Sultan untuk mengubur jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tidak ada bedanya dengan Kadi Maulana. Kadi itu hakim lah di sana. Baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyolati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu, menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, karena mendengar rencana sang sultan, Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba berubah menjadi gila. Selesai dari pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil batang sepotong dari batang pisang dan diperlakukan seperti kuda, seperti anak kecil. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Ayo kutubuk seperti itu. Orang-orang yang melihat menjadi terheran-heran. Kok seperti itu ya Abu Nawas ya? Kok mendadak jadi gak bener ya? Main kuda-kudaan pakai batang pisang. Pada hari berikutnya ia mengajak anak-anak kecil yang cukup banyak untuk pergi ke makam ayahnya. Dan di atas makam ayahnya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersenang-senang. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah gila karena ditinggal mati oleh ayahnya. Pada satu hari, beberapa utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku dan mandikan di surga, di sungai,
supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap sultan? Kata wazir. Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau, kata Abu Nawas. Apa maksudnya, Abu Nawas? Apa maksudnya itu? Tanya wazir dengan rasa penasaran. Sudah, pergi sana. Bilang saja begitu kepada rajamu, kata Abu Nawas sambil menyaruk debu dan dilemparkan ke wazir dan teman-temannya. Bu. Mereka hampir saja kena matanya ya, tapi dia menghindar. Mereka tidak segera menghindar dan pergi dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tidak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram, Sultan berkata, kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak becus. Ayo, pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari, suka ataupun terpaksa. Akhirnya si wazir mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak bodoh, bahkan tingkahnya ugal-ugalan dan tidak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas, bersikaplah sopan, tegur Baginda. Ya Baginda, tahukah Anda? Apa Abu Nawas? Baginda, terasi itu asalnya dari udang, kata Abu Nawas. Kurang ajar, kau menghina gua Abu Nawas. Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda merasa dilecehkan. Ia marah dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Hajar dia, pukul dia 75 kali, kata Baginda Raja. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya, dipukuli oleh tentara yang bertubuh kekar. Selesai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, aku bagi dua, engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi? Ya, tentu. Kan sudah sesuai perjanjian kita. Baik, aku akan berikan semuanya, bukan hanya satu bagian. Wah, ternyata kau baik hati sekali Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang itu kelenger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Ya Tuan Syah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan.
hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Abu Nawas pun berkata, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebabnya, bagaimana kok bisa kamu memukuli dia, kok bisa seperti itu?" tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian. Jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya dan satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 pukulan kepadanya." Gitu. "Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" "Benar tuanku," jawab penunggu pintu gerbang. "Tapi hamba tidak mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka menarget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu, sungguh aku akan memecatmu dan menghukum kamu." "Ampun tuanku, ampun," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir ke tempat ini, padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda melengak berpikir, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa. "Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas." Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tapi sampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh, dan bahkan semakin aneh seperti orang gila beneran. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian tentang Abu Nawas yang hendak akan kuangkat sebagai kadi?" Wazir sang Perdana Menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tidak layak menjadi kadi." "Baiklah, kita tunggu sampai 21 hari, karena ayahnya baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh, maka kita harus cari yang lain saja." Setelah sampai 1 bulan Abu Nawas masih dianggap gila, Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala dia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, dengan mudah Baginda menyetujuinya.
Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa Polan yang jadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Ujar Abu Nawas. Pertanyaannya, kenapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Tahu? Gak tahu kan ya? Ceritanya begini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal, dipanggillah Abu Nawas untuk menghadapnya. Abu Nawas datang, lemes karena ayahnya sudah tidak berdaya. Anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang cium telinga kanan dan telinga kiriku. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum. Sedangkan sebelah kiri berbau sangat busuk. Gimana, Le? Sudah? Sudah, Pak? Coba cerita, gimana? Kok aneh ya? Telinga bapak yang sebelah kanan harum sekali, tapi yang kiri busuk banget, pakai banget. Hai anakku, tahukah kamu sebabnya apa? Saya tidak tahu, Pak. Coba ceritakan. Kemudian bercerita Syekh Maulana. Pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka, maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi atau menjadi penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun, jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun Ar-Rasyid. Tapi tidak bisa tidak, Sultan Harun Ar-Rasyid pasti tetap memilihmu sebagai kadi. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak menjadi penghulu. Jadi walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun tetap ia sering diajak berdiskusi oleh Baginda Harun Ar-Rasyid, sekedar untuk menjawab pertanyaan beliau yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Demikian kisah tentang Abu Nawas.